juga sempat ketemu orang Indonesia dari Surabaya. Saya lupa backgroundnya apa, bahkan bukan dokter, itu dia S1 ke S3 di Singapura. Juga bisa, pendekatan sebenarnya. Pendekatan yang kita approach dulu cari promotornya, kayak yang dibilang. Nah, itu yang cukup common, yang itu juga biasanya aku ajarkan sama teman-teman yang mau lanjut S2, S3 ke Jepang. Selamat siang teman-teman semuanya. Jadi kita hari ini akan memulai satu satu apa namanya podcast lah ya, bisa dibilang satu podcast, satu eh, cara baru kita dari Medu untuk sharing. Semoga ini bisa jadi sarana untuk menyebarkan manfaat berupa inspirasi, ilmu, pengalaman gitu dari keluarga besar Medu. Nah, podcast-podcastan ini kita sebut sebagai Medukast gitu ya. Medu Podcast kan gampang kan ya, nggak usah pusing-pusing. Medukast. Nah, di sini ada saya, Tanri, dan Rahma, dan Didit. Oke, kita bertiga ini ngobrol-ngobrol uh, sederhana, tapi semoga banyak makna yang bisa di-share di episode pertama ini, gitu kan. Dan kali ini saya sama Rahma sebagai host dan co-host ceritanya ya dari Medukes mau banyak eh, nanya sama Didit ya sebagai salah satu eh, anggota keluarga besar Medu nih yang sekarang lagi di Jepang. Ya, apa kabar Didit? Halo Kang, Alhamdulillah kabar baik. Kang Tanri gimana? Alhamdulillah. Rahma juga baik kan? Alhamdulillah, baik juga Kang Didit. Ya. Jadi Didit itu sekarang lagi S3 ya, Ya, benar, S3. benar. Oke, di Jepang, ya kan? Oke. Nah, jadi kita eh, sharing-sharing lah ya, ceritanya gimana sih dari awalnya Didit di Indonesia. Mungkin kan banyak teman-teman yang nanti nonton ini belum tahu, walaupun Didit udah terkenal lah ya. Didit udah terkenal banget di dunia maya dan dunia nyata juga mungkin. Eh, tapi yang belum tahu mungkin nanti bisa kenalan lebih jauh nih. Jadi cerita sedikit aja Dit ya. Cerita sedikit. Didit tuh latar belakangnya gimana? Mungkin singkat aja. Gimana sih cerita sebelum berangkat ke Jepang? Didit itu kuliah di mana? Terus angkatan berapa? Terus dari kapan di Jepangnya? Siap. Sebelumnya terima kasih banyak Kang Tanri dan Teh Rahma ya dan tim Medolab atas kesempatannya. Jadi Hmm. banyak juga nih recall memori ya karena uh, bisa dibilang juga waktu gak sebentar ya aku sebenarnya di keluarga Medulab ya. Jadi kalau dari aku sendiri, salam kenal buat nanti teman-teman yang akan nonton. Nama saya, sebenarnya nama lengkapnya ini Muhammad Dwi Wahyu ya. Cuman memang nama panggilannya rada gak nyambung. Didit, itu udah dari sananya. Dan saya juga kadang-kadang bingung tuh ngejelasin harus dua kali ya gitu, nama panggilan sama nama panjang. Nah kalau untuk fakultas kedokterannya, kebetulan aku angkatan 2012 di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, Unhas. Walaupun juga ada sedikit backstory-nya sebenarnya waktu zaman perjuangan dulu mau masuk fakultas kedokteran itu sampai bimbel di dua tempat, intensif, sampai adalah beberapa kali tes juga termasuk salah satunya dulu pengennya mau ke Unpad. Dulu kalau nggak salah aku pernah cerita ini dulu waktu mau daftar Medulab. Jadi sebenarnya Hmm. Unpad adalah salah satu kampus impian aku buat lanjut Hmm. kedokteran. Tapi kadarullah rezekinya ternyata di kedokteran Unhas. Hmm. Dan selesainya sampai koas sekitar tahun Hmm. 18 ya. Tepat kalau nggak salah. Ya, 2018 ya kalau nggak salah. Jadi setelah itu em, lagi periode mau lanjut kalau nggak salah setelah lulus koas juga di masa-masa baru mau apply Medulab deh kalau nggak salah. Karena waktu itu aku lagi di Jakarta sekitar 2018 deh sebelum COVID intinya. Sebelum berangkat intensif waktu itu sempat ke Bandung juga langsung. Kalau ditanya ceritanya apa yang melatar belakangi untuk mau S3 atau PhD ke luar negeri, sebenarnya ini nggak ada rencana awal, bisa dibilang. Cuman waktu COVID-19 juga kan di sini Teh Rahma sama Kang Tari juga sebagai dokter ya, ngerasain
situasi yang itu kan nggak ada yang bisa prediksi akan terjadi kan. Kayak kita juga ngelihat banyak banget situasi yang mengerikan, mencekam bisa dibilang waktu itu. PPDS banyak yang tumbang, bukan hanya tumbang secara fisik, tapi sampai misalnya meninggal gitu. Jadi banyak banyak juga karena waktu itu aku juga udah kerja di rumah sakit swasta di Makassar. Aku ngelihat sendiri gimana hektik dan susahnya. Lanjut PPDS juga sepertinya tantangannya beda juga gitu, ada lagi tantangan tersendirinya. Dan waktu itu intinya nyari-nyari juga informasi, minta pendapat sama senior yang udah lanjut S2 terus lanjut PPDS, sama yang nggak mau sama sekali sekolah ke luar negeri lanjut PPDS langsung, atau yang lanjut PhD tapi nanti mau spesialis ataupun nggak sama sekali. Jadi kayak sharing-sharing juga. Akhirnya waktu itu aku yakin kayaknya jalan yang cocok buat aku adalah untuk lanjut S2 atau S3 ke luar negeri. Cuman waktu itu belum belum yakin juga apakah harus S2 dulu, kan kalau dokter bisa S2 atau langsung S3 Iya. sebenarnya. Ah, Cuma ah. cuman waktu itu ada kesempatan yang kebetulan terbuka, karena dulu interestku di bidang penyakit dalam atau neuroscience. Sebenarnya tuh neuroscience atau neurologi sebenarnya di saraf. Cuman Oke. waktu itu ada kesempatan di psikiatri dan proyek penelitiannya masih sesuai dengan minatku yang di bidang menggunakan magnetoencephalografi itu, Kang Dante. Makanya waktu itu aku coba untuk apply dan alhamdulillah diterima dan akhirnya berangkat. Itu versi singkatnya, tapi Iya, versi iya. long long story-nya ada juga sebenarnya. Emang kalau di Jepang tuh kan emang bisa langsung ya. Nggak perlu S2 dulu kan ya. Bisa, Ah, bisa. Di beberapa negara terus, juga bisa sebenarnya yang iya, iya, lain. iya, betul. Oh, selain Jepang apa ya? Nah ini kalau selain di Jepang itu yang bisa itu, bahkan kemarin kalau bulan lalu juga sempat ketemu orang Indonesia dari Surabaya. Dia saya lupa backgroundnya apa, bahkan bukan dokter, itu dia S1 ke S3 di Singapura juga bisa di Singapura. Kalau senior senior, Singapura. iya di Singapura bisa. Aku juga baru tahu. Jadi Oke. di Singapura bisa. Kalau senior-seniorku yang udah dulu berangkat, ada yang di Italia langsung S3, ada juga yang di Belanda. Nah, Hmm. info lain yang udah aku cari-cari juga bisa di US, di UK, bahkan di Aussie juga bisa sebenarnya. Oh, gitu. Jadi sebenarnya banyak negara, tapi mungkin balik ke kampusnya ya. Beda kampus, Ah, beda kebijakan gitu ya. ya bisa dibilang kayak gitu kan. Kurang lebih tergantung supervisornya juga sebenarnya. Iya, 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 benar-benar benar. Dan bukan hanya kedokteran sebenarnya ya, berarti ya. Bukan, bukan cuma kedokteran memang. Bisa. Bisa Oke. lanjut langsung S3. Kalau portofolionya kuat sebenarnya, itu yang biasa selalu di apa ditekankan. Oke. Terus berarti sekarang di Jepang itu ini ya, dalamnya tentang neuroscience gitu. Nah, original awal plannya itu, tapi Mm-mm. dalam perjalanan ini samplingnya agak susah, jadi sempat kemarin akhirnya aku ngajuin. Jadi aku akhirnya ikut di dua payung penelitian dari supervisor yang berbeda. Oh gitu. Jadi yang neuroscience juga jalan tetap, sama yang sekarang ini yang akan jadi insya Allah main tesisku tentang perinatal mental health study namanya. Jadi lebih ke berkaitan dari parenting, kemudian ada namanya attachment style, sama nanti ke depresi, anxiety ibunya, sama nanti mempengaruhi bonding ke bayi sama anaknya di periode infant atau di early postpartum di 1 bulan setelah melahirkan. Oh Seru ya gitu. berarti. Iya, iya. Sebenarnya ya karena walaupun kita sampel penelitiannya di ibu hamil sama ibu postpartum, tapi ilmu-ilmu yang aku pelajarin itu aku bisa terapkan ke diri aku sama secara apa ya, secara umum sebenarnya, karena bisa berpengaruh juga nanti cara kita berelasi ke orang dan segala macam gitu. Nah, berarti ada dua payung penelitian tuh, berarti sebenarnya ngerjain dua riset yang berbeda kan? Nggak disatuin kan? Iya, bahkan bukan cuma dua, aku sampai 5 bahkan sebenarnya. Wah, lima Iya. riset dari dua supervisor. Ya, dari dua supervisor utama yang berbeda. Dan cuman kemarin juga sempat overwhelm, jadi aku mengajukan pengunduran diri di satu penelitian karena benar-benar nggak sanggup kalau apa namanya ikut memikirkan semuanya gitu. Hmm. Hmm. Sebenarnya gini kan, kalau yang saya tahu ya, satu supervisor tuh biasanya memang dia nyari tim kan ya. Ya kan, Iya. nyari tim. Em, Bisa satu, bisa beberapa kandidat dokter yang kandidat dokter yang bakal dia kayak supervisi gitu kan dan bantuin penelitian dia ya kan. Berarti sebenarnya eh bisa dibilang sebenarnya gini nggak sih? Sebenarnya slot atau kuota atau kesempatan
itu banyak sebenarnya untuk bisa ambil S3 di sana, terus mungkin masuk ke dalam tim supervisor di sana gitu. Cuma karena Didit udah dikenal di sana, jadi makanya mereka percaya sama kemampuan Didit gitu. Makanya mereka akhirnya ya sama Didit lagi gitu. Gitu nggak sih maksudnya? Bisa jadi, atau sebenarnya memang dari setiap departemen itu ada kayak jumlah kuota berapa orang master atau yang PhD. Cuman kita juga nggak pernah tahu karena yang punya wewenang itu kan profesor. Nah ini kalau menariknya di Jepang itu satu departemen itu pasti ada satu profesor. Umumnya satu aja, nggak lebih gitu. Ini agak sedikit berbeda kalau di Indonesia yang kadang-kadang Iya. satu departemen profesornya bisa banyak. Oh Beda lagi. iya, benar. Kalau departemen beda, ada yang urus dengan ke residensi beda. Kalau di Jepang itu rata-rata satu departemen, satu profesor yang udah memimpin departemen sama lab-lab yang ada di bawahnya gitu, Kang. Jadi aku Hmm, nangkap kemarin bisa jadi juga apa namanya yang mau daftar juga sebenarnya mungkin nggak banyak atau atau apa namanya ya itu juga bisa karena faktor kepercayaan. Aku juga ngerasain seperti itu. Cuman ya hmm, once again, kayak kita nggak pernah agak susah biasanya mencari tahu itu detailnya karena di Jepang hmm. itu banyak informasi yang kadang-kadang nggak tertulis di website kampusnya. Jadi Iya. itu kita cari lagi lebih lanjut. Ini juga kadang-kadang sering banget menjadi kendala sama tantangan buat teman-teman yang nanti mungkin yang nonton ini mau lanjut misalnya master atau PhD di Jepang. Nah, itulah makanya lahir platform yang aku buat itu sebenarnya. Karena susah Oke. banget dulu zaman aku daftar itu kayak oke aku ada teman di kampus yang berbeda di Kanazawa University, tapi cara daftarnya kan juga beda, formnya juga berbeda, approach profesornya juga bisa berbeda gitu. Jadi kayak butuh banget preferensi dari berbagai referensi dan atau yang bisa nge-guide atau yang bisa nge-mentorin gitu. Itu Kang sebenarnya. Nah, berarti kalau yang aku denger ya, kalau misalnya buat kayak S3 gitu kan harus cari dulu kayak promotornya lah istilahnya ya. Nah, berarti waktu pas Didit mau apply beasiswa ke sana, gimana tuh cara cari promotornya gitu, dapat info dari mana, terus akhirnya bisa ada jalannya tuh buat ke sana. Ya, ya, ya. Ini menurutku pertanyaan bagus banget karena aku jarang sebenarnya bahas ini dimanapun, termasuk juga kayak di konten-konten yang aku buat, walaupun sempat aku mention sedikit. Jadi sebenarnya ini kalau mau dibahas dalam versi rangkuman, sebenarnya semuanya dimulai dari sejak aku di kuliah S1 sebenarnya. Karena sejak S1 aku memang tipikal orang yang nggak mau statik duduk diam di kelas. Hmm. Jadi waktu itu kayak aku berusaha cari kesempatan dalam artian kayak ikut-ikut lomba keilmiahan yang sampai dulu juga sempat ke Unpad waktu itu Temilnas waktu itu sempat diadakan di Unpad tahun berapa Iya. ya Hmm. intinya selama aku kuliah S1 gitu. Iya, 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 Ha-ha. iya. Dan zaman aku waktu itu ikut-ikut lomba keilmiahan, kebetulan di kampus aku juga sebagai kayak semacam ketua organisasi di bidang penelitian namanya MYRC, Medical Youth Research Club. Kalau nggak salah di Unpad juga ada, aku lupa namanya karena kita juga Ada. lupa lagi Namanya namanya. lupa tapi. Iya Iya. lupa ya, tapi itu SRC kalau nggak salah. SRC iya kalau nggak kayaknya salah. itu. Karena Iya. rata-rata tuh yang jadi ketua di organisasi keilmiahan itu yang dari Unpad juga lanjut S3 di Austria, yang di Bali juga lanjut anak Mudayana sekarang S3 juga di Kobe University di Jepang juga. Jadi kayaknya memang semuanya Iya. udah dimulai dari sana karena kita mungkin sering ketemu orang-orang yang mungkin punya apa ya berbagai variasi juga ada berbagai mimpi. Kebetulan juga waktu itu saya menjabat jadi ketua itu yang jadi wakil dekan tiga yang sering ketemu dengan mahasiswa itu em, beliau apa ya salah satu profesor juga lulusan Jepang sebenarnya tapi bukan background psikiatri backgroundnya mikrobiologi karena fokusnya di tuberkulosis cuman waktu aku udah lulus nih maksudnya udah lulus udah sempat juga masih masih di Medulab waktu itu udah kerja di rumah sakit swasta di Makassar juga. Waktu aku yakin kayaknya jalannya aku harus S2 S3 ke luar negeri, aku kontaklah profesor yang aku bilang itu yang lulusan PhD di Jepang yang juga adalah dosenku dan dulu aku sering kontak waktu zaman aku ketua. Aku sampaikan aja niat baikku bahwa aku ada rencana lanjut PhD, interestku di bidang ini. Sebenarnya untuk meminta siapa tahu ada kesempatan atau ada jalur. Nah, beliau itulah yang menghubungkan aku sama salah satu profesor di bidang psikiatri yang sering juga mengirimkan student untuk lanjut PhD termasuk di Jepang gitu. Nah, jadi sebenarnya em, jadi dari situ awalnya. Nah, ini nyambung sama pertanyaannya Teh Rahma karena memang kalau di Jepang umumnya
kita bisa approach dulu. Ada dua pendekatan sebenarnya. Pendekatan yang kita approach dulu cari promotornya, kayak yang dibilang. Nah, itu yang cukup common, yang itu juga biasanya aku ajarkan sama teman-teman yang mau lanjut S2, S3 ke Jepang. Cuman karena aku masuk pintu masuknya dari Indonesia dulu, nah dari profesorku itulah yang ibaratnya kayak membuka jalan sampai akhirnya nanti bisa kayak jadi utusan, bisa dibilang kayak gitu, untuk diutus ke Niigata University ini gitu. Hmm, oke. Oke, oke. Terus sekarang berarti udah berapa tahun tuh Dit di sana? Ya, sekarang udah mau 4 tahun. Cuman Oh, waktu awal aku datang, em, aku statusnya research student. Jadi Jepang itu punya skema unik juga di antara semua negara lainnya. Jadi kadang-kadang kita harus jadi research student itu non degree. Jadi bukan statusnya mahasiswa S2, bukan mahasiswa S3, tapi setara dengan temporary visiting researcher, bisa dibilang kayak gitu. Nah, itu eh, 6 bulan, tapi tetap dapat beasiswa juga. Ada yang eh, sampai 2 tahun. Temanku ada eh, yang sampai 2 tahun malah. Jadi 2 tahun gak ada, bukan status mahasiswa PhD, ujian eh, masuk ulang, mahasiswa PhD lagi, 4 tahun. Jadi mungkin bisa lebih 5 tahun PhD-nya. oh, Kalau aku ini masih usahakan biar bisa beres 4 tahun udah sama research studentnya juga kemarin. oh, oke oke. Ah, jadi sebelum terhitung mahasiswa PhD pun tetap udah jalan maksudnya ya si beasiswanya ya. Udah Soalnya jalan. lumayan juga kan, setahu saya biaya Iya, hidup di sana ya. ya Eh, sangat lumayan. Ya, Nah itu kan itu penting juga tuh biasanya buat ya walaupun itu bisa dicari di Google ya. Biaya hidup tiap kota tuh bisa di googling kan ya sebenarnya ya. Tapi bisa kalau bisa. boleh tahu nih di tempatnya Didit di Niigata ya. Ya, di Di Jata. Niigata tuh kurang lebih berapa biaya hidup sendiri? Kurang lebih. Iya. Em, ya, sebenarnya kalau untuk di Niigata sendiri karena kan juga bukan termasuk kota besar sebenarnya Kang Dante. Ah, Jadi bisa dibilang masih relatif sangat cukup sebenarnya buat yang single. Cuman karena mulai per tahun lalu ya itu udah inflasi. Aku rasa di Indonesia juga sama kan. Apa-apa hmm, sekarang benar kayak beda banget sama waktu aku kan juga berangkat datang di sini udah mau 4 tahun ya. Waktu awal aku datang itu masih sangat longgar gitu. Sementara dari beasiswa itu nggak pernah ada kenaikan uh, living Iya, cost. iya. Jadi tetap sama, nggak ada gitu. Em, jadi kalau ditanya sekarang cukup, insya Allah cukup. Tapi memang akhirnya kita nggak bisa terlalu, bahkan dibilang ada yang mau menabung juga udah susah gitu. Bahkan untuk yang single ya, kalau untuk biaya pun mungkin sebenarnya kalau yang kebutuhan primernya aja mungkin 6-7 juta gitu kalau di Niigata. Kalau yang kayak di Tokyo itu biasa lebih kasihan karena kadang-kadang apartemen aja yang kecil banget, terus kadang-kadang intinya kecil banget itu udah 8 jutaan sendiri gitu di luar kebutuhan yang lain-lain. Jadi em, apa namanya memang faktor kota juga berpengaruh banget menurutku untuk bisa menjalani hidup gitu sebagai student kalau di Jepang sendiri. Oke. Nah, yang bikin tertarik sih, Dit, selain apa namanya, perjalanan untuk S2 dan S3 kemanapun itu negaranya gitu kan. Buat di Jepang kan ada tantangan sendiri terkait bahasa nih. Nah, kalau misalnya terkait bahasa itu apakah memang basicnya Didit udah belajar bahasa dulu semasa SMA gitu ya? Atau misalnya pas mau prepare, oke nih mau pilihnya ke Jepang aja. Nah, baru belajar bahasanya gitu kan. Karena pasti teman-teman yang dengar juga siapa sih yang nggak pengen gitu ya buat lanjutnya apalagi ke Jepang istilahnya salah satu negara yang pengen banget buat didatengin gitu. Nah, apa sih yang Didit lakuin gitu untuk persiapan bahasanya gitu? wibu bukan wibu. Kebetulan enggak sebenarnya. Jadi kalau ditanya kenapa ke Jepang, karena aku kan tadi sempat bilang ya, sebenarnya plot twist. Kalau ditanya dari interest, sebenarnya aku dulu jujur maunya malah ke UK sebenarnya, ke Inggris. Cuman waktu aku preparation itu, aku kan lagi baru belajar juga IELTS, jadi belum terlalu prepare, standarnya belum memenuhi syarat. Dan aku juga orangnya tahu diri karena aku waktu itu ngejar untuk bisa berangkat yang nggak lama. Sebenarnya kalau aku mau perjuangkan untuk ke UK mungkin bisa, tapi aku postpone dulu untuk fokus belajar IELTS-nya. Nah, kebetulan kemarin, ini nyambung dengan pertanyaan Terama, aku nggak ada nyiapin sama sekali bahasa Jepang di SMA juga nggak ada pelajaran bahasa Jepang, dan aku udah berjanji waktu itu baru mau belajar bahasa Jepang kalau aku udah diterima atau udah ada kepastian aku misalnya dapat beasiswa dan akan berangkat. Kalau enggak. Karena aku bilang mending aku fokus di bahasa Inggris yang aku bisa pakai untuk berbagai kesempatan, bukan hanya untuk keperluan studi kan bahasa Inggris, bahkan Iya, untuk keperluan di dalam Indonesia juga sekarang udah banyak banget yang untuk keperluan webinar lah atau apa. Jadi ya. menurutku
bahasa Inggris. Bahkan sampai sekarang pun aku selalu sampaikan juga ke teman-teman mentis yang biasa aku ajarin. Aku sarankan kalau memang kamu nggak ada rencana kerja untuk di Jepang, mending fokus bahasa Inggris. Karena Hmm, itu lebih bisa membuka banyak peluang. Karena bahasa Jepang cuma dipakai dalam lingkup Jepang aja. Penggunanya iya, aja gitu. Jadi buat iya. aku pun belajar bahasa kemarin sekitar lupa 2-3 bulan. Intinya dekat-dekat sebelum berangkat sampai di sini juga masih belajar-belajar. Cuman ya gitu deh untuk modal Hmm, survive aja. Masih juga kadang-kadang pakai Google Translate kok kalau buat aku. Cuman ya dikit-dikit mungkin bisa lah kalau ada pertanyaan yang dia atau disampaikan aku bisa ngerti, udah bisa mendengarkan tapi mungkin untuk berucap sama kayak bahasa Inggris kan. Kadang-kadang iya. kita bisa dengerin dulu tapi I don't know how to Pasif speak. lah ya. Ya pasif bisa dibilang kayak gitu. Tapi itu pun aku Iya, belum bisa iya, sepenuhnya ngerti gitu listen. iya. Terus kalau sekarang nih, yang tadi sempat dicerita sedikit tuh tentang platformnya, mungkin bisa diceritain lebih nggak tuh tadi platformnya gimana sih? Nanti orang-orang kan bisa lihat lagi lebih lanjut di medsosnya tuh ya, Iya, atau apa lebih detailnya nanti dari internet. Sekilas dong ceritain tentang platform yang udah dikembangin sekarang. iya, iya. Siap. Sebenarnya kalau namanya kan cita-citaku ya. Sebenarnya ya originalnya karena saya salah satu orang yang mungkin aku nggak tahu Teh Rama sama Kang Tari juga mungkin udah pernah nonton The Greatest Showman. Di situ kan ada lagunya yang A Million Dreams ya. A Ya, Million ya, Dreams. ya. Juta mimpi kan. Jadi Siapa Hugh Jackman ya? ya, Hugh Jackman, Hugh Jackman. Nah, Ah, sebenarnya cita-citaku juga aku ambil dari A Million Dreams itu sebenarnya. Kan dreams cita-citaku gitu. Cuman ya. em, karena aku ngerasa banyak banget sebenarnya termasuk aku juga dan teman-teman di Indonesia yang mungkin punya cita-cita tapi banyak banget mungkin circumstances yang nggak possible, nggak memungkinkan. Terus juga kan banyak kadang-kadang memang yang mau lanjut kuliah ke luar negeri tapi minim informasi gitu. Mungkin Hmm, udah mulai banyak misalnya konten kreator, tapi nggak semua orang bisa nge-guide, nggak semua orang bisa nge-mentorin gitu. Sama hmm, kalau misalnya di Medulab juga kan aku ada pengalaman untuk merekrut mentor, itu kan kita bisa tahu ini mentor ini penyampaian public speakingnya ini ini agak kurang ini nih gitu. Kalau nanti iya. teman-teman student atau misalnya ke teman-teman yang akan diajar. Jadi Hmm, dari situ juga aku coba kumpulkan referensi, coba belajar-belajar juga cari informasi dan aku berusaha untuk mengarahkan karena setiap orang tuh biasanya ada kebutuhan masing-masing. Ada hmm, personalize interestnya juga dan segala macam. Nah, itulah yang kita kembangkan di cita-citaku. Memang fokusnya di mentoring kelas. Jadi ada kayak semacam live class, ada juga mentoring session. Jadi bahkan insya Allah kita lagi kembangkan sekarang untuk yang bimbingan ujian tulis juga sebenarnya. Karena hmm, kalau mau ke Jepang S1 juga ada ujian tulis. Cuman itu kan mungkin belum common gitu di Indonesia untuk yang hmm, nyiapin misalnya. Nah, itu kita juga aku dengan tim dengan teman-teman yang juga awardee lagi nyiapin itu. Selain untuk yang fokus tetap S2 S3 ke luar negeri karena yang S2 S3 ke luar negeri itu juga step by stepnya bisa dibilang cukup rumit, cukup complicated dan sangat berbeda ah, banget di setiap negara sebenarnya. hmm, hmm. Kan. Oke. Udah berapa Ber- orang tuh tim sekarang? Ekosistemnya ceritain dikit. Oke, kalau untuk ekosistem sebenarnya sekarang kalau nggak salah in total aku udah pernah ketemu lebih dari 500 orang. Untuk jumlah pastinya Uh, aku nggak sanggup hitung karena kadang-kadang hmm, juga kita ngadain webinar yang sistemnya free. Jadi totali bukan hanya apa ya mungkin sebutannya socio entrepreneur mungkin barangkali iya, pernah iya, iya, ke education ini karena iya. memang education juga kadang-kadang kan buat teman-teman khususnya yang di area-area pelosok yang bukan di kota besar mungkin butuh informasi dan memang untuk saat ini juga karena lokasiku di Jepang jadi semuanya sistemnya online. Jadi kita lagi Hmm, berusaha untuk membangun ekosistem jadi kalaupun mereka ikut dalam sistem kelas kita, mereka juga bisa ikut kayak follow up kelas yang ada sekarang yang lagi kita kembangkan ada yang follow up webinar yang sifatnya untuk beasiswa sama ada yang hmm, untuk persiapan karir ataupun skill tertentu yang kira-kira akan dibutuhkan untuk persiapan S2, S3 ke luar negeri ataupun sementara sekolah. Karena iya. kadang-kadang kita udah mikirnya, oh udah lulus, udah berangkat, udah beres gitu aja. Sama nih kayak kita nih, oh lulus di Fakultas Kedokteran, happy-nya di awal. Tapi menjalaninya itu butuh semangat, terus juga mungkin ada skill-skill yang harus kita pelajari. Misalnya kayak OSCE, nah itu kan diajar di Medulab. Sebenarnya Iya, aku juga masih iya. ingat
kalau di Makassar sendiri kan bahkan sampai aku waktu setelah di sini pun tetap pasti pada pada nyari karena memang kayak untuk belajar OSCE itu kan nggak bisa tuh kalau kita nggak hands on. Sementara di kampus kita kan nggak dibuka 24 jam untuk Iya, belajar practical skill gitu. Jadi itu iya. mungkin juga kurang lebih sebenarnya aku juga banyak belajar jujur dari Medulab. Jadi buat aku pribadi aku banyak banget dapat insight dari ekosistem yang ada di Medulab yang juga aku coba bawa ke misalnya di cita-citaku itu sebenarnya kurang lebih. Alhamdulillah. eh, jadi inget. Tadi kan berarti Didi tuh di sana udah 4 tahun ya, dari Udah mau 2021 berarti ya. ya, 2021 Eh, Oktober. Didi tuh eh, di Medlab dari tahun berapa berarti ya? Waktu itu tuh lulus 2019-an kali ya? 2000, Kayaknya 2019 sampai 2022 apa 2023 termasuk lumayan ah, lama juga. ah. Masih Iya, di iya, tempat ngurus di iya, iya. awal-awal. Iya, Mm-mm. iya, iya. Ya itulah ya perjalanan orang ya tadi cerita apa nggak sesuai plan awal terus akhirnya jadi ke Jepang itu saya juga ngalamin ya. Dan banyak orang sebenarnya ngalamin maksudnya awalnya dia planningnya apa tapi terus belok karena emang ya setelah makin tua kan kita jadi tahu bahwa oh ternyata emang jalan hidup tuh banyak banget variabel faktornya lah gitu kira-kira dan tapi itu nggak membuat kita jadi nggak perlu punya rencana. Sebenarnya tetap aja hidup tuh perlu perlu rencana, perlu persiapan. Cuman emang gitu, kadang-kadang ada adjustment, ada penyesuaian, karena ada momentum, ada kesempatan dan lain-lain. Gitu kan ya. Iya, iya. Tuh Mak, jadi bisa ikutan juga tuh platformnya di Cita-Citaku. Yang tertarik jadi bisa buka di apa nih? Mungkin akun apa? Medsos atau apanya? Untuk sementara memang untuk kalau di cita-citaku kita share informasinya masih di Instagram karena kalau untuk ekosistem yang kita bangun kalau teman-teman udah ikut kelas nanti mereka kan akan masuk grup dan ada tim admin juga yang akan selalu sharing informasi termasuk kalau misalnya ada beasiswa yang baru open dan segala macam nah itu kita coba push supaya semakin banyak yang tahu karena apalagi kalau misalnya bahas beasiswa itu kan sebenarnya orang mikirnya mungkin ke LPDP cuma LPDP aja. Bahkan LPDP sekarang udah banyak cabangnya lagi gitu. Untuk yang mau ke Jepang juga ada yang kemarin baru rilis juga buat yang mau ke Australia juga ada. Jadi sebenarnya aku juga berharap banyak teman-teman yang mungkin benar-benar kan kan sebenarnya gini juga Kang Dante. Kadang tuh banyak yang mau mau aja, tapi kayak mau selalu disuapin gitu loh. Ah, Hmm. ini kan kalau kita bicara tentang jalan hidup kita, kan kita perlu proaktif kan untuk mencari kesempatan itu. Nah, sebenarnya itu yang aku juga pengen transfer ke teman-teman mentis yang ikut di kelasku dalam artian karena kalau misalnya kita hanya nunggu orang nyuapin kita, sebenarnya kesempatan juga nanti akan lewat, deadline akan ditutup segala macam. Nah, itu juga yang kalau dibuat aku secara pribadi selama jadi mahasiswa PhD juga aku coba untuk ciptakan kesempatan itu buat aku untuk aktif ajuin ke supervisorku misalnya, even mungkin nanti di reject, mungkin gak disetujuin ya nggak apa-apa. Yang penting udah dicoba. Gitu. Hmm. Oke. Iya, Kalau iya. Jepang itu eh, tantangan apa sih yang Didit lebih sering atau yang berkesan banget gitu selama pendidikan di sana gitu? Entah misalnya kan mungkin selain bahasa ya, terutama di lingkungan sekolah PhD-nya ini gimana sih gitu? Iya. Mungkin kalau kata singkat yang bisa menggambarkan tuh komunikasi, kedua adalah makanan, ketiga tempat ibadah gitu. Hmm. Ya, karena kalau misalnya yang pertama tentang komunikasi, em, sebenarnya karena sebenarnya awalnya aku juga bingung gimana cara untuk bisa kadang-kadang mengerti cara berkomunikasi orang Jepang yang punya keunikan tersendiri yang sebenarnya akhirnya terjawab dari pada saat aku join yang di perinatal mental research tadi itu. Karena Iya. sebenarnya di penelitianku kita mendalami yang attachment style itu untuk untuk melihat gimana sih sebenarnya cara kita tuh ber apa ya mengasumsikan sebenarnya diri kita sama orang lain, tapi konteksnya di pasangan romantis, tapi juga bisa dipakai untuk ke teman, teman kerja, dan siapapun yang Hmm. kita gitu. Itu yang nanti ngebentuk pola insecure sama yang secure. Jadi aku dapat banyak insight dari sana yang akhirnya aku pelan-pelan juga sebenarnya untuk oh gini caranya ya udah menerima aja. Jadi mungkin seperti itu karena kadang-kadang kalau kita memaksain karena sebenarnya setiap tempat pasti ada tantangan komunikasinya. Aku juga Hmm. di Indonesia kayak gitu. Dari Makassar ke Hmm. Bandung, orang Bandung ke Hmm. Makassar juga pasti akan culture shock dengan komunikasi orang Makassar gitu ya. Ya.
Makassar Medan ada mirip-miripnya. Tapi yang dari orang Jawa datang kuliah ke Makassar rata-rata pada kaget gitu. At least itu Iya. yang aku dapat juga dari teman aku. Nah, kalau yang kedua tuh makanan karena ya di sini memang bukan mayoritas. Jadi bahkan untuk restoran halal di tempat aku nih di Gata itu nggak ada yang di kotanya yang label halal kecuali kecuali cuman yang makanan kebab. Itu pun Hmm, kita yakin 100% apakah benar-benar halal atau enggak. Jadi kadang-kadang masih agak was-was juga. Kadang-kadang kan juga kalau kita udah capek belajar kerja mau masak juga gimana gitu hmm. ya. Jadi iya, iya kan. Nah, mungkin Teh Rama sama Kang Tanri juga ngerasain kalau ada lah pasti fase-fase capek yang kayak udah nggak memikirkan tuh masak udah ya Hmm, gitu ya. Bahkan untuk yang instan-instan pasti mau hmm, kadang-kadang cari yang lain. Nah, di Jepang ini kan agak susah gitu buat cari makanan. Jadi hmm, tantangan terbesar juga di situ. Sama tempat ibadah karena di Niigata itu belum ada tempat sholat di public uh, spaces gitu. Jadi ada hmm, kampus dikasih atau misalnya di sekalian di masjid aja di di kotanya sendiri Niigata cuma satu dan itu bukan hmm, di kampus tempat aku studi jadi kadang-kadang ya mau nggak mau em, bakal nyari di sudut-sudut cuman alhamdulillah hmm. sejauh ini aku ngelihat menurut aku salah satu negara yang apa ya em, aku bisa ibadah nyaman tanpa merasa kayak akan diganggu menurut aku dari semua tempat yang pernah aku datangin ini Jepang. Kampus. Iya, Jepang nih salah satu tempat yang gimana ya? Kayak kita mungkin soalnya di tangga darurat mungkin ada yang lewat, mungkin cuma diliatin aja tapi nggak sampai diusir gitu. Karena kan juga ya nggak ada lagi tempat lain gitu di mana. Iya, iya. Tapi tadi soal bahasa, sebenarnya kalau bahasa resminya sehari-hari aktivitas di kampus kayak gitu kan sebenarnya bahasa Inggris ya? Tergantung labnya dan bagaimana Oh. karakter di departemennya. Kalau banyak yang bisa bahasa Inggris, kadang-kadang bisa bahasa Inggris, cuman Hmm. kalau di kasusku sendiri itu bahasa Jepang sebenarnya. Cuman karena aku juga belum lancar bahasa Jepang, jadi kalau ada satu kata dua kata yang mungkin aku bisa tanyain atau ya menggunakan alat bantu seperti Google Translate, karena belum semua Hmm. dan dalam bahasa Inggris sebenarnya. Ini juga cukup aman biasanya, kecuali di kota besar kayak di Tokyo Hmm. atau mungkin di Nah, Osaka. tapi berarti sehari-hari lebih banyak pakai bahasa Inggris atau lebih banyak pakai bahasa Jepang dibantu Google Translate? Sebenarnya kalau untuk keperluan studi, kalau ngomong sama sensei, alhamdulillahnya masih diokein bahasa Inggris. Karena Oke. cuman kalau ada beberapa sensei yang mungkin lebih prefer via email. Jadi kita komunikasi Hmm. via email. Karena, Oh, eh, oke. karena mungkin biar apa sensei atau supervisor juga nggak salah tangkap kalau kita ngomong Hmm. jadi Hmm. biar translate dulu dan dia cerna gitu. Kalau untuk sama staff kayak sekretaris yang kayak di departemenku itu bahasa Jepang karena memang dari mereka juga nggak fluent dalam bahasa Inggris. Cuman kita ada kayak semacam student affairs kayak semacam international office yang memang rata-rata staffnya bisa bahasa Inggris. Nah kalau ada kendala biasanya kita minta tolong bertanya ke sana untuk Iya. minta guidance gitu. Kira-kira ini ada tantangan seperti ini agak susah komunikasi. Sekretaris kira-kira apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu rata-rata udah ada biasanya di setiap kampus. Hmm. Kalau yang saya pernah tahu dulu, saya baca dari buku apa ya, atau artikel di mana gitu kan, even bahasa Inggris pun, maksudnya walaupun pakai bahasa Inggris, tapi karena apa namanya aksen orang Jepang itu gitu kan beda ya, nggak emang bukan orang yang berbahasa Inggris utamanya gitu. Jadi dulu kan kayak ada Makoto Tonato, pernah dengar nggak sih Makoto Tonato? Makoto Tonato ternyata orang Jepang ngomong McDonald bisa jadi Makoto Tonato gitu. Ah, Jadi ya, ya. Makudo Naruto, Makudo mau Naruto. udah dulu ya, ya pokoknya gitu kira. Oh ya, iya benar benar benar. Ya itu. Dan maksud gue jadi kayak walaupun dia bisa bahasa Inggris pun kalau aksennya jauh juga belum tentu ketangkep kan, maksudnya gitu ya. Kayak Itu gitu. katakana, kan bahasa Jepang ada dua huruf dia, hiragana sama katakana. Katakana itu yang kaku-kaku itu, Makudo Naruto, kayak building jadi biru gitu. Jadi Hmm, memang buat orang Jepang pun belajar bahasa Inggris mereka susah karena menurutku gitu yang aku tangkapnya karena mereka untuk udah ada kata-kata dalam bahasa Jepang yang diserap dari bahasa Inggris yang jadi kaku-kaku. Jadi iya. pada saat mereka belajar accent bahasa Inggris, let's say American misalnya accent gitu, akan susah karena mereka awalnya
contoh tadi misalnya yang building dalam bahasa Inggris jadi biru gitu. Mereka dari biru change ke building itu buat mereka memproses yang luar biasa karena berganti kan. Nah ini juga makanya jadi tantangan buat kita yang mau belajar bahasa Jepang karena ada beberapa bahasa Jepang itu yang apa diserapnya dari bahasa Inggris. Nah kayak gitu. Iya, iya. Iya, iya. Good news-nya adalah tadi ternyata walaupun kita masih belum lancar bahasa Jepang, buktinya Didit bisa ya ikutan 5 penelitian dan sekarang udah ada Google Translate gitu kan yang mempermudah kalau susah apa komunikasi ya udah ngomong pakai mic-nya Google Translate aja gitu kan. Ya kan? Ah, oke. Ma, ada pertanyaan lagi nggak, Ma? Paling untuk lanjutannya sih kita doain Didit supaya lancar dulu apa namanya penelitiannya biar eh, bisa. Nah ini berarti lanjut ke pertanyaannya nyambung di sini. Nah setelah selesai penelitian nih gitu, selain mengurus medsos atau akun yang tadi Didit bikin ya, yang cita-citaku itu, nah kira-kira planning apa nih selanjutnya yang mau Didit lakuin nih gitu. Jadi apa lebih ke pilihan apa sih buat seorang PhD yang setelah nanti lulus akan jenjang karir ke depannya seperti apa? Nah, itu juga kan mungkin yang akan kepikiran sama mentis-mentisnya Didit kalau pengen sih S2 gitu, tapi setelah S2 tuh apa gitu? Apakah ada peluang yang lebih besar lagi atau gimana? Iya. Akunnya tadi tuh apa? @cita-citaku ya? Ya, @citacitaku_id. Oke, oke. Gimana tuh Dit rencananya? Terus sebenarnya kan kalau yang kita pernah dengar kan ya habis PhD orang bisa jadi dosen atau dia tetap bisa jadi apa spesialis juga gitu kan? Ya, sebenarnya kalau ditanya jenjang karir, em, sebenarnya masih banyak opsi yang bisa dipertimbangkan. Kalau misalnya di Jepang pun juga kan ada opsi untuk lanjut sebagai postdoc misalnya di sini atau di negara lain juga bisa. Atau juga nanti lanjut ke Indonesia tergantung preferensi. Apakah memang mau fokus ngajar akademik aja atau akademik dan research juga sebenarnya bisa kayak ke apply ke institut atau kayak ke apa namanya lembaga ilmiah ke penelitian di Indonesia misalnya. Hmm. Ya. Ambil spesialis juga bisa. Kalau buat aku secara pribadi, memang jujur ini lagi di fase transisi dan juga lagi ngumpulin em, ibaratnya kayak mungkin mirip waktu aku yang kerja di Makassar itu sambil ngurus Medulab, terus lagi mikir karena waktu itu juga kan rencana awalnya mau lanjut spesialis aku sebenarnya waktu itu. Iya, iya. Dulu mau masuk IPD kan? Ya, terus akhirnya switch. Aku juga kan masuk kerja di rumah sakit swasta itu karena pengen memperkuat apa ya clinical skill sama juga untuk bangun networking untuk rencana lanjut PPDS sebenarnya. Tapi ya Hmm. aku waktu itu harus ubah karena kayaknya ini udah nggak cocok buat aku waktu itu. Ya saat ini pun juga aku lagi di fase yang sama dan itu sebenarnya wajar banget dan nggak apa-apa. Cuman memang udah ada beberapa opsi yang aku lagi pertimbangkan. Mungkin misalnya mau lanjut PPDS atau juga mungkin nanti sambil lanjut fellowship ke depannya juga masih bisa karena ada beberapa penelitian yang kalau buat aku secara pribadi akhirnya ada lahir interest yang pada saat aku ketemunya pada saat PhD di Jepang ini juga gitu. Nah, itu mungkin wajar sebagai manusia yang minatnya kadang-kadang juga bahkan di sini ini mungkin di luar sedikit konteks tapi di sini tuh bahkan ada profesor yang dia salah satu yang jadi pusat rujukan, salah satu topnya juga ahli di tuberkulosis, tapi S1-nya FKG. And it's Hmm. gitu. Dan beliau udah jadi profesor dan labnya itu salah satu lab yang terbesar kalau di Niigata University sendiri. Jadi Hmm. kalau di Jepang juga aku ngelihat kan, nah ini juga part menarik sebenarnya karena pendidikan kedokteran di Jepang itu bahkan kita udah jadi spesialis, mungkin dulu di Indonesia bisa ya, sekarang juga masih common sebenarnya. Udah lulus spesialis, ambil spesialis lagi yang kedua. Atau yang spesialis pertamanya nggak suka, mundur di tengah jalan, nggak apa-apa, apply lagi ke spesialis yang lain. Karena buat buat mereka itu bukan something yang wrong. Bahkan ada yang baru masuk S1 umur 40-50 tahun juga bisa. Oh, di Kalau sana kan kayak gitu. bisa. Jadi di Jepang itu nggak ada syarat umur untuk lanjut kuliah. Ini informasi yang setelah aku coba cari lebih jauh juga. Yang punya syarat itu rata-rata beasiswa aja, Kang. Dan Oke. beasiswa aja. Tapi untuk syarat masuk universitas nggak ada. Aku udah pernah cari khusus tentang ini dan belum ketemu tentang ada syarat umur untuk masuk universitas. Nggak ada. Oh. Dan itu common di sana ya? Common. Jadi aku nangkapnya memang di sini tuh orang belajar mungkin juga apa ya kalau nanti misalnya ada kesempatan ke Jepang itu pasti sering banget ketemu orang-orang tua yang masih membaca di bus. Jadi memang budaya membaca terus juga budaya belajar seperti itu aku melihat cukup
besar memang di sini gitu. Nah, Hmm. cuman memang pada akhirnya apa namanya itu yang aku lihat kayaknya banyak banget semangat belajar orang Jepang itu yang coba aku ambil walaupun kalau kita bahas dalam konteks mental health juga ada hal-hal yang kita nggak bisa serap semuanya karena kalau mau dibahas dari sudut pandang yang lain kan kasus bunuh diri salah satunya Jepang ini tertinggi. Ya, Makanya ya. buat aku sendiri aku bersyukur dapat pengalaman ini karena penelitian aku kan bahas tentang depresi ya. Jadi Hmm. kita dapat pemahaman lebih gitu. Oh, kira-kira kenapa ya dan segala macam. Jadi walaupun itu nggak di address dalam risetku, tapi kan aku udah ngerasain sendiri hidup di tengah-tengah masyarakat di sini. Aku jadi ngerasa kayak dapat, oh gini loh, hidup di sebuah negara yang mungkin bukan mayoritas, kok kelihatannya disiplin banget, taat, tapi kok mental health-nya dalam tanda kutip kurang stabil ya, bisa dibilang kayak gitu. Gitu ada Iya. adalah hal yang cukup common di sini sebenarnya. Hmm. Soal Terus lainnya. eh, ya kalau isu mental health mah kayaknya jelas ya, maksudnya di seluruh dunia tuh lagi rame-ramenya, terus makin kesini kan generasi mudanya juga makin aware gitu kan. Termasuk juga maksudnya saya tuh tadi maksudnya oh ternyata di sana isu kayak komunikasi pasangan gitu ya tentang pernikahan ternyata jadi kayak bahkan jadi studi juga ya, maksudnya kayak kirain di Indonesia aja gitu yang emang orang-orangnya cenderung apa Melayu, terus mungkin ada faktor kayak agama yang kuat juga, jadi kayak isu tentang pernikahan, rumah tangga kayak gitu-gitu rame banget kan di sini di Indonesia, tapi ternyata di sana juga cukup jadi concern ya, dan bahkan sampai sampai jadi satu riset Iya, khusus. karena sebenarnya em, aku juga awalnya selama kuliah kedokteran kan nggak pernah mendengar istilah attachment style itu. Bahkan kalau di Mm-mm. residen yang psikiatri pun itu diajarin, tapi mungkin nggak sedip itu gitu untuk dibahas. Em, Makanya saya juga awalnya kayak amazed gitu pada saat saya awalnya juga susah untuk saya mengerti, tapi pada saat saya mulai baca-baca berbagai referensi dan gabungin, sebenarnya ini bukan cuman hanya di Indonesia, bukan cuma di Jepang, tapi di seluruh dunia. Karena Mm-mm. attachment style itu benar-benar mempengaruhi manajemen ekspektasi kita sebagai manusia Iya. sebenarnya. Karena kalau kecenderungannya insecure itu nantinya juga akan yang sering-sering overthinking misalnya atau dan segala macam. Nah, itulah yang bahkan berkembang nanti misalnya jadi anxiety gitu. Dan karena kasus sebenarnya di Jepang ini walaupun mungkin jarang masuk berita, tapi sebenarnya kasus untuk kekerasan ke anak juga ada dan cukup tinggi. Cuman itu Mm-mm. jarang diekspos aku nangkapnya dan karena memang aku lihat Jepang itu kalau ada berita-berita yang negatif ditekan. Aku lihat mungkin agak sedikit berbeda dengan di, mohon maaf nih, negara asal kita. Aku ngelihatnya kalau ada hal-hal yang kayak crime atau apa, itu kayak cepat banget diberitakan. Viral. Viral, viral Oh, blow up di Jepang ya. itu mungkin mungkin akan ada diberitakan, tapi gimana ya? Tetap juga diberitakan, tapi ada beberapa hal yang kalau dikonsider itu kiranya sensitif, itu nggak terlalu dipublish. Itu setahu aku gitu, Hmm. sejauh ini. Gitu. Makanya Hmm. mungkin nggak pernah dengar ya kalau misalnya ada istilah kayak ada kekerasan di anak juga ternyata Hmm. dilakukan orang tua. Nah itu sebenarnya nyambungnya ke situ dari uh, insecurity pattern itu yang dipengaruhi dari pola parenting. Jadi aku juga Hmm. belajar untuk ngelihat implementasinya. Karena ini bukan cuman bahas satu culture, tapi seluruh kita nih sebagai manusia sebenarnya. Iya, 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 menarik, menarik. Gimana Mak? Perlu Rafa kan diadaptasi juga sih kayaknya di Indonesia penelitiannya bisa juga kan dilakuin ya berarti Bisa applicable banget. applicable banget gitu. Maksudnya kalau di Indonesia kan karena banyak juga ya, maksudnya ketika bayi lahir gitu yang dipikirinnya semua fokus ke bayinya gitu. Padahal yang harus diperhatiin dan butuh banyak perhatian tuh ya ibunya ini gitu kan ya supaya dia bahagia gitu ya dalam mengurus anaknya. Nah, itu betul sih. iya, bener, 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 itu bener banget. Wah, banyak banget nih yang seru. Tadi tuh juga soal makanan tuh tadi kalau ujung-ujungnya capek gimana tuh di akhirnya ujungnya? Kalau capek ini Tadi eh, belum ketanya tuh sebenarnya. Tadi kan makanan halal tuh di sana susah, tapi kadang-kadang capek. Akhirnya gimana? Makan kebab tiap hari apa gitu? ya jadinya paling cari yang sebenarnya kan tergantung preferensi. Kalau aku biasanya nyari kalau masih bisa kategori Muslim friendly menurut kategoriku, insya Allah Hmm, aku masih bisa makan. Gitu. ya, ya. Jadi apalagi kalau benar-benar energinya udah habis gitu. Bahkan untuk masak mie instan aja misalnya Hmm, udah benar-benar habis ya itu. Atau cari yang sushi-sushi, yang seafood.
Nah, itu alternatif terbaik karena di kotaku juga di Niigata itu dia selain penghasil beras utama di Jepang, dia produksi foodnya juga salah satu yang apa ya segar banget karena area pesisir sebenarnya kan Niigata ini gitu. Ya. Jadi biasanya cari seafood sebagai alternatif itu juga cukup banyak bisa kita dapat kayak di convenience store atau di toko-toko swalayan. Nah, paling itu Hmm. sebenarnya alternatifnya. Mhm. Sip, sip, sip. Ya tapi iya sih, kalau ke Jepang tuh pasti ya udah kebab aja gitu ya amannya. Kalau ya ini mungkin juga sebenarnya kan tergantung pribadi masing-masing kan ya. Eh, Ah, kan memang kalau mau bahas tentang makanan di Jepang, aku bahkan seringnya bilang kalau mau bahas yang halal ya sebenarnya nggak ada yang aman 100% kecuali ah, ada ya. halalnya. Iya, di sana emang ada gitu sertifikat halal Itu MUJ diurus, selama harus Jepang. harus diurus. Iya harus diurus dan itu em, ada prosedurnya dan memang harus dipastikan gitu kan dari alat masaknya harus dipisah Oh, tapi ada sama ya? yang Hah? Ada. Ada, tapi memang kebanyakan di Tokyo, di Osaka. Makanya rata-rata kalau student atau orang yang udah tinggal di Jepang lama, itu kalau pergi liburan, biasanya salah satunya nyari makanan. Ya. Selain cari, mungkin ada yang cari hiburan, ada yang cari alam, nature, karena alam di Jepang juga menurut aku salah satu apa ya alam taman-taman itu dirawat banget di sini. Jadi itu juga mungkin apa ya salah satu media yang kan juga kita sebagai muslim ada istilah tafakur alam kan sebenarnya. Nah itu Ya. jadi buat aku pribadi mungkin bersyukur karena kalau di ada sungai atau apa itu sangat asri banget gitu. Jadi itu juga ngebantu banget kalau buat aku secara pribadi gitu. Tapi tergantung orang kan ada yang benar-benar harus cari hiburan baru bisa ini kalau aku sekarang udah nggak terlalu ini sih kalau yang hiburan-hiburan sebenarnya. Hmm. Ya, ya, ya. Oke lah. Eh, Mak, ada pertanyaan lagi nggak, Mak? Kayaknya banyak banget sih Kang ya mungkin kalau yang ditanyain ya terutama apa ya interest terkait penelitiannya Didit juga gitu kan kayak kurang lebih sama lah ya mungkin nanti bisa diobrolin lagi di lain waktu Iya, ya. Dit. iya, iya. Apalagi Rahma kan interestnya juga ke pediatrik. Ini ya, pediatrik. Terus apa tadi? Sebelum saya nanya lagi, saya kalau nanya bisa sehari semalam sih. Ini nih, yang di backstage. Giska ada mau nanya nggak? Nggak usah muncul, nggak apa-apa. Nanya apa, Gis? Giska ada mau nanya nggak? Kayaknya mau nanya ini deh sedia ini nggak apa tour guide gitu ya Tegis Kak kalau mau ke Jepang Mas Didit bisa nemenin nggak gitu ya. Nah itu apa karena kan aku di tahun-tahun semester akhir untuk susun disertasi ya itu juga cukup banyak apa ya namanya yang nanya cuman karena Niigata ini kan lokasinya beda jalur sendiri dia dari kalau yang rata-rata kan kalau ke Jepang pasti maunya ke Tokyo, Osaka, sama Kyoto ya gitu. Ya. Jadi, sebenarnya sekarang udah ada juga tuh. Dulu sebenarnya juga aku sempat mau hampir hampir ngebuat bisnis tour guide kecil-kecilan sama teman aku. Cuman aku mikir kayaknya ini burdennya takut nggak sanggup dengan segala kesibukan yang udah ada dan apa sekarang lagi ngejar juga untuk bisa apa dokumen-dokumen persiapan lulusnya gitu. Tapi ada beberapa yang kita bisa rekomendasiin itu bisa apa namanya? Sebenarnya kalau untuk nyari tour guide juga kan banyak tuh student-student yang bisa kayak mini-mini part time di sana. Jadi kalau Iya. biasanya kalau ada yang nyari, nanyain paling aku forward ke misalnya teman-teman yang di Tokyo, ada nggak yang mau nanti bisa kontakkan aja yang di misalnya di Osaka atau di Kyoto. Tapi rata-rata sekarang kan aku lihat orang-orang yang pelancong atau traveler ke Jepang, apalagi dari Indonesia udah pintar ekspor sendiri sebenarnya aku lihat. Karena Hmm, udah prepare semuanya biasanya itinerary-nya sebelum berangkat. Ya paling kendala bahasa aja kan biasanya kalau bingung atau kalau baru pertama kali masih belum tahu nanti gimana untuk di stasiunnya dan segala macam. Tapi aku lihat udah banyak banget yang apa ya bisa bisa karena sebenarnya di Jepang itu walaupun bahasa Jepang cukup membingungkan, sangat membingungkan memang, apalagi buat yang baru pertama. Tapi kayak arah-arah jalan dan segala macam, itu menurut aku jelas banget dari pengalamanku. Walaupun juga hmm, kadang-kadang paling kelewat kereta sih biasanya yang kalau hmm, untuk liburan atau datang ke sini gitu. hmm, Kelewat mungkin atau stasiunnya lewat karena ya itu deh kadang-kadang bingung namanya agak susah gitu didengar. Paling hmm, gitu. hmm. Sebenarnya kan maksudnya kayak papan informasi, rambu-rambu itu udah jelas gitu ya, banyak ya. Dan pakai bahasa ini ya, maksudnya bahasa Latin ya tulisannya. Atau banyak yang tulisan-tulisan Jepang. Bahasa Jepang. Nah itu.
Nggak, belum semua bahasa Inggris sebenarnya. Bahkan kalau di kota besar pun kayak di Tokyo, Osaka itu kita nggak bisa jamin bisa ketemu orang yang bisa ngomong bahasa Inggris. Kecuali di tourist center aja. Nah itu Hmm. ini kayaknya mirip juga kayak di situasi kayak di Cina kalau nggak salah karena Nah, aku juga kemarin sempat transit dan ada temanku yang sempat masuk ke dalam itu juga kurang lebih sama. Tapi yang menariknya di Jepang itu karena apa ya udah ada beberapa aplikasi yang disiapkan sama governmentnya juga kalau nggak salah. Jadi kalau aku pun bahkan udah cuman pakai Google Maps aja, insya Allah udah survive kalau aku mau kemana-mana. Paling tak cari-cari info aja sebelum berangkat mau kemana, ada list-list destinasinya, paling cari jam buka tutupnya biar nanti nggak salah. Karena di Jepang itu nggak kayak di Indonesia yang semuanya buka sampai jam 10 malam. Nah itu, jadi banyak yang cuma sampai jam 8 malam. Tapi ini masih hmm, mending dibanding di Australia. Karena di Aussie banyak yang sampai jam 6 sampai jam 5 aja kadang gitu. hmm, Gitu sih. iya. Oke, terus eh kalau sekarang berarti nih ya dengan banyaknya penelitian yang diikutin, kayak banyak tuntutan atau bukan tuntutan juga sih, mungkin juga emang keinginan atau kesempatan untuk publish artikel ilmiah gitu dong, ya nggak? Iya, iya, iya. Sebenarnya ini lagi ada beberapa yang dikerjakan dan lagi sementara proses juga untuk submit. Cuman memang karena mungkin karena kita statusnya sebagai mahasiswa PhD jadi nggak dikejar untuk ibaratnya kayak hanya sekedar publish, tapi benar-benar harus yang datanya Wah, bagus. Iya, jadi itu yang memang kadang-kadang menjadi tantangan ya. Karena sebenarnya kan kalau bicara tentang publikasi, misalnya sebagai mahasiswa kedokteran juga kan sekarang udah banyak tuh yang rajin-rajin publikasi buat literatur review, buat systematic review, buat meta-analisis, misalnya gitu ya sekarang. iya. Nah, tapi kalau di Jepang sendiri aku ngelihat banyak supervisor yang rata-rata ya itu kayak mau misalnya datanya diperbaikin dulu gitu, jangan hanya sekedar ada hasil terus langsung di submit aja gitu. Tapi yang aku pelajarin sebenarnya selama 4 tahun belakangan ini adalah tentang kerangka berpikirnya, Hmm, kerangkanya supaya fondasinya itu kuat dulu gitu. Misalnya, bukan hanya sekedar ngejar hasilnya ada, tapi giliran nanti misalnya kita juga akan dijadikan tempat bertanya atau mungkin akan menjadi calon-calon pengajar di masa depan, itu yang akan bingung. Karena apa ya, pasti akan em, apa ya, akan susah gitu bagi tenaga pengajar kalau dia aja kerangka berpikir untuk misalnya melakukan sesuatu juga dia masih bingung gitu. Dan menurut aku sih selama jadi mahasiswa kan tempatnya untuk melakukan kesalahan tapi bukan untuk disengajain buat salah ya. Sama kayak kita jadi dokter, jadi mahasiswa kedokteran kan ibaratnya kita nggak sengaja-sengajain salah ke pasien, tapi ngebuat kesalahan adalah bagian dari proses kita. Jadi itu juga yang kalau buat aku secara pribadi adalah sebuah kesempatan sebenarnya buat diriku. Oh, ini kalau buat kesalahan di riset nggak apa-apa gitu, karena bukan memang disengajain, karena emang aku belum tahu gitu. Nggak iya. semua hal kita akan tahu juga. Bahkan udah masuk di ujung-ujung PhD, kadang-kadang aku ada ngerasa kayak aku semakin nggak tahu banyak gitu, karena Hmm, ternyata apa yang ilmu yang baru aku tahu tuh kayak masih secuil yang ternyata kayak em, misalnya Allah kasih gitu. Kayak it's nothing sebenarnya, karena banyak banget yang butuh lagi digali lebih dalam sebenarnya. Nah, itu hmm, yang kurang lebih. nice. Ya, 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 ya. Oke, kita udah hampir sejam ternyata. Terasa ya, Seru kalau ya. Makanya saya bilang juga nih kalau diterusin bisa sehari semalam. Tapi ya, terakhir mungkin kita menuju akhir ya. Nih, di Bali kan Didit sekarang nih kurang lebih umur 30 31 kali ya. 29. 29. Oke, 29 OTW 30. Udah 29 baru naik Udah. 29. Oh, baru 29, baru banget ya tahun ini 29. Nah, wajar lah ya, mungkin sekarang lagi ada di persimpangan ini, mudah-mudahan beres dulu nih yang sekarang lagi dijalani S3-nya. Mudah-mudahan lancar semuanya, sukses, beres, dan nanti bisa memutuskan yang terbaik lah ya dari banyaknya kesempatan dan pilihan itu. Iya. Ya, mudah-mudahan juga cita-citaku itu bisa terus berkembang, nanti bisa banyak kesempatan kolaborasi juga sama Medu. Dan nanti ya teman-teman yang mungkin nanti nonton video ini juga bisa banyak apa namanya belajar menjadi partisipan dari platformnya. Kuliah luar negeri itu salah satu cita-cita saya pribadi yang akhirnya kayaknya harus direlakan. Karena kan dulu kan sama ya persimpangan-persimpangan, cuman akhirnya ambil jalan yang kayak sekarang gitu ya. Apa namanya PPDS dan
mungkin setelah PPDS kayaknya kalau saya sekolah pun kayaknya nggak keluar negeri deh gitu ya. Kan kalau udah spesialis tuh lebih banyak lagi ininya ya pertimbangannya ya. Kebanyakan orang kan ngambil kuliah ke luar negeri sebelum mereka spesialis ya kan, atau yang emang nggak akan spesialis sama sekali ya nggak sih? Iya, Yang iya. udah spesialis ada, cuma lebih jarang aja gitu. Dan ya mungkin itu juga sih yang saya pribadi pertimbangin gitu. Terus Kang, fellowship Kang. Ya Iya. ada yang lari fellowship ya. Jadi kan emang karena klinisi ya akhirnya ngambil kesempatan belajar lebih tentang ilmu klinisnya gitu. Kalau S2, S3, kalau misalnya nggak sambil praktek atau nggak sambil belajar klinisnya tuh, kadang-kadang ada kekhawatiran misalnya ilmunya agak lupa lagi, atau kalau yang operasi-operasi kan berarti mungkin tangannya nanti kaku lagi, ya gitu-gitu kan biasanya kalau spesialis tuh pertimbangan-pertimbangannya, ya kan? Oke, mungkin Rahma ada pertanyaan lagi nggak? Aman Kang. Iya. Oke, kalau gitu kayaknya kita cukupin dulu ya untuk sesi eh, sama Didit ini, episode pertama loh Didit ini. Oh Mudah-mudahan iya. Oh, mudah-mudahan benar-benar bermanfaat. Jadi apa namanya kebaikan juga buat Didit nih bisa sharing di sini. Dan bisa jadi pembuka jalan juga nih buat kita nanti akan ada episode-episode selanjutnya. Karena iya, banyak iya. loh keluarga besar Medulab ini yang ya maksudnya kuliah bahkan kerja, ada yang ambil PPDS di luar juga gitu. Hmm. Nanti mungkin akan ada episode-episode selanjutnya. Nanti kalau misalkan Didit juga ngikutin nanti episode-episode selanjutnya nih tentang kuliah dan PPDS di luar negeri nanti, atau yang udah akhirnya terus lanjut hidup di sana, mungkin bisa dapat manfaatnya juga. Oke, Siap. Dit ada kata-kata terakhir? Ah, apa mungkin kalau dari aku ya buat yang nonton karena kan ini fokus poinnya adalah buat yang mau lanjut S2, S3 ke luar negeri gitu. Jadi kalau buat aku secara pribadi, aku juga tadi kutip yang disampaikan sama Teh Rahma gitu. S2, S3 itu aku selalu bilang juga itu bukan tujuan akhir. Sama kayak kita mau misalnya naik pesawat dari Makassar, misalnya mau ke Singapura, transitnya di Jakarta. S2, S3 itu kayak transit di Jakartanya gitu. Jadi kita nggak bisa memikirkan bahwa S2, S3 itu selamanya gitu. Jadi perlu banget untuk punya bayangan, even kita ranahnya adalah manusia gitu, tetap nggak bisa punya kendali akan takdir hidup kita, tapi at least kita udah tahu gitu nanti mau kemana setelah dari Jakarta itu. Itu sih jadi buat nanti teman-teman yang mau lanjut S2, S3 ke luar negeri, jangan hanya sekedar ngikut aja, misalnya hashtag kabur aja dulu, tapi sebaiknya juga udah mencari informasi tentang apa aja gitu yang tantangan-tantangannya. Kira-kira nanti setelah di sana akan seperti apa dan segala macam. Biar nanti ada pembandingnya bahwa nggak semuanya hanya sekedar seindah di media sosial gitu. Karena banyak banget nanti tantangan. Terus juga nanti setelah lulus akan penyesuaian ulang lagi dan segala macam. Atau memang udah sekaligus memutuskan tinggal di sana. Itu kan bukan keputusan yang mudah ya diambil gitu. Jadi itu keputusan yang besar yang juga mungkin akan melibatkan orang-orang di luar kita, apalagi yang udah berkeluarga. Mungkin itu sih kalau dari aku. Terima kasih banyak sekali lagi buat Kang Tanri dan Teh Rahma. Semoga Medukesnya bisa dilanjutin terus biar kita juga dan aku juga bisa dapat insight-insight dari keluarga besar Medulab mungkin yang sudah punya nih berbagai jalan-jalan yang berbeda-beda Ya, gitu. iya, iya benar-benar. Ya, nggak kerasa loh, soalnya emang udah 10 tahun Medulab tuh sekarang judulnya Medulab Dekade Kedua. Jadi Medulab Dekade Kedua, alhamdulillahnya keluarga besarnya ya, semua yang pernah bersama Medulab nih, yang pernah jadi peserta, partner kan kita sebutnya, yang pernah jadi learning partnernya ya, pengajar-pengajar itu udah 3 ribuan orang gitu. Jadi pastilah banyak banget yang bisa sharing, dan sebenarnya ya itu intinya, kita menyebarkan inspirasi, ilmu, pengalaman dari antara kita aja tuh, bahkan mungkin banyak yang mungkin nggak sempat buat ngobrol kan gitu sebenarnya ya, walaupun ketemu setiap hari tapi kan karena ya namanya juga apa namanya waktu terbatas, banyak yang harus dikerjain ya. Nah, dengan adanya ini mudah-mudahan ini terekam dan bisa lebih luas lagi gitu manfaatnya ya. Mudah-mudahan dekade kedua ini dengan makin banyaknya orang yang bisa sharing, bisa berbagi, ya semakin melipat gandakan kebaikan dan manfaat kita gitu sih. Amin, amin. Oke, sekali lagi sukses buat Didit. Semuanya mudah-mudahan lancar, dan kita ketemu lagi di Medukes selanjutnya. Kita Ya, cukupkan ya. makasih. Dadah.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, closing dulu, oke? Ada, nanti sampai sini aja mungkin recordingnya. eh Gimana, Dit? Ya, Makasih ya. ya, ya. Terima kasih Kang Tanri dan Teh Rahma. Sebanyak Iya. sebanyak ini kan udah selesai.